Semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Wilmantamion. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 materi dalam perkembangan anak usia dini untuk menuai saya. Yang pertama, konsep diri meliputi konsep diri positif dan negatif. Konsep diri pada umumnya pengembangan konsep diri positif ditanam melalui kegiatan seperti berdoa, membaca, beriman, berolahraga, secara bercerita. Anak yang memiliki konsep diri negatif memiliki perasaan rendah diri, tidak menyukai negatif, memiliki benci dirinya sendiri, dan tidak ada penghargaan atau penerimaan. Ada 2 jenis emosi. Emosi positif yaitu lucu, ceria, senang, bahagia, suka, cinta, sayang, dan sebagainya. Emosi negatif yaitu tidak sabar, marah, curiga, cemas, cemburu, takut, sedih, benci, dan sebagainya. Karakteristik perkembangan emosi anak usia dini yaitu emosi anak bersifat sementara dan cepat berubah. Emosi berubah kekuatannya, reaksi emosional bersifat individual. Yang kedua, materi yang kedua, gender berasal dari bahasa Latin. Genus berarti tipe atau jenis. Gender merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dikembangkan pada perempuan dan laki-laki, yang ditentukan secara sosial dan bukan berasal dari pemberian Tuhan atau kodrat. Teori ini munculnya tuntunan atau kesejahteraan gender dalam perselisihan di masyarakat sebagai akibat adanya perubahan struktur nilai sosial ekonomi masyarakat dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan. Perasaan seseorang tidak mengacu kepada norma-norma kehidupan sosial yang lebih banyak. Perkembangan faktor jenis kelamin atau tetap dibentuk oleh daya masing-masing dan keterampilan pertumbuhan. Metode pengembangan gender bercerita suatu pembelajaran yang memiliki daya tarik yang dapat menyentuh perasaan anak, yang mampu mendidik anak dengan bertumbuh pada bahasa, baik lisan maupun tulisan. Kegiatannya itu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, sesuatu tersebut menjadi kebiasaan. Materi yang ketiga, anak usia dini merupakan anak yang berada pada umur 0-6 tahun dalam proses perkembangan di pertumbuhan dan memiliki potensi yang harus dikembang. Tahap ini dalam bermain, penjelangan, menjangkau, atau meraih benda di sekelilingi lalu mengamatinya. Main tahap ini mencapai puncakan pada usia 5-6 tahun, antara 2-3 tahun. Anak biasanya mengamati alat permainannya. Manfaat bermain: mendapatkan kegembiraan dan hiburan, mengembangkan kecerdasan intelektual, mengembangkan kemampuan motorik anak, mengembangkan motorik halus anak, meningkatkan kemampuan untuk mencegah masalah. Bermain merupakan kebutuhan anak. Masyarakat anak sangat penting, dan bermain anak akan membangun pengetahuan yang tentang apa ada di sekitarnya dan mengembangkan karakteristik baik dengan menggunakan suatu benda atau alat lain. Materi 4, pengertian pengasuhan. Secara etimologis, pengasuhan berasal dari kata asuh, artinya memimpin, mengolah, membimbing. Pola asuh anak ke dalam keluarga. Pola pengasuh anak erat kaitan dengan kemampuan suatu keluarga atau komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Jenis pola asuh anak. Pada pola asuh otoriter merupakan pengasuh yang diletakkan dengan cara memaksa, mengatur, dan bersifat berkeras. Pola asuh pesimis dilakukan dengan memberikan kebebasan terhadap anak-anak, bebas melakukan apa sesuka hatinya. Pola asuh cuek adalah yang paling berbahaya, seperti orang tua tidak memenuhi kebutuhan anaknya mereka baik fisik maupun psikis. Pola asuh demokratis. Yang terakhir, tema sebaya merupakan sekelompok individu yang memiliki visual umur dan kedewasaan yang hampir sama. Kelompok teman sebaya ialah kelompok di mana individu anak tertentu saling berinteraksi satu sama lain. Fungsi positif teman sebaya terhadap individu PAUD adalah memberikan rasa aman secara emosional, menjadi sumber kasih sayang dan kesempatan untuk mengenal lebih dekat dan akrab, memberikan keintiman dan kasih sayang. Secara umum mungkin bisa dikatakan fungsi terpenting pertemuannya itu sebagai dasar cara aman di luar keluarga yang bisa menyebabkan